Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Etika Komputer dan Hukum, yaitu mengenai topik Cyber Ethics. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dita Amara, Febi Novanti, Hardi Fernando, dan Latifah Rahma. Oke, kita masuk ke materi. Manusia selalu termotivasi dalam memperbarui teknologi yang ada. Teknologi terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dan terus maju. Dari semua kemajuan yang signifikan yang dibuat oleh manusia sampai hari ini, mungkin hal yang terpenting adalah perkembangan internet. Internet membuat semua hal menjadi lebih efisien dan mudah, sebab kemudahan yang diberikan oleh internet yang akhirnya membuat seseorang menjadi ketagihan. Apalagi untuk zaman saat ini, untuk bisa connect internet sangat mudah sekali, seperti di mall, hotel, rumah makan, alun-alun, dan sebagainya. Perkembangan internet. Internet atau yang disebut dengan interconnection networking merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit, menjadi suatu jaringan yang bisa saling mengakses. Dengan internet tersebut, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Pada tahun 90-an, internet masuk ke negara Indonesia. Hingga saat ini, teknologi internet sudah semakin maju. Kita bisa menggunakan internet dimanapun dan kapanpun. Inilah yang membuat penyebaran informasi di tengah-tengah masyarakat menjadi lebih cepat. Tidak ada lagi yang ketinggalan dalam mengakses informasi, asalkan mereka terus mengakses internet setiap harinya. Dengan adanya perkembangan internet yang semakin maju, internet memiliki dampak bagi berbagai aspek kehidupan, seperti yang pertama yaitu informasi pada internet dapat diakses selama 24 jam dalam sehari. Menurut riset oleh perusahaan media asal Inggris, We Are Social, mengatakan bahwa waktu yang dihabiskan orang Indonesia untuk mengakses internet per hari rata-rata yaitu 8 jam 52 menit. Yang kedua yaitu internet memiliki biaya yang murah bahkan gratis. Contohnya saja, jika kita ingin menjual suatu produk, kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuka toko fisik kita. Kita bisa memanfaatkan internet untuk membuka toko secara virtual yang biayanya sangat murah, bahkan gratis. Yang ketiga yaitu internet memiliki kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi. Contohnya saja, dengan adanya e-commerce, kita bisa dengan mudah mengetahui harga sebuah barang dan membandingkan harganya dengan toko-toko lainnya, dan bisa melakukan transaksi jual beli secara online tanpa harus bertemu secara langsung. Yang kelima yaitu internet terus mengupdate berbagai informasi dengan mudah. Contohnya saja, kita bisa mencari informasi yang kita inginkan melalui search engine internet, contohnya saja Google. Yang terakhir yaitu pengguna internet merambah ke segala penjuru. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Karakteristik dunia maya. Internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Menurut Dyson 1994, cyberspace merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau electromagnetic wave. Hal ini berarti bahwa tidak ada yang tahu pasti seberapa luas internet secara fisik.
Berikut adalah karakteristik dunia maya menurut Dyson 1994. Yang pertama, beroperasi secara virtual atau maya. Berada di dalam dunia maya dihuni oleh orang-orang yang saling berinteraksi, berdiskusi, dan bertukar pikiran, tetapi tanpa harus melakukan pertemuan secara fisik. Dan sebenarnya, penghuni dunia maya tidak hanya manusia, tetapi termasuk di dalamnya ada data, informasi, surat elektronik, ide-ide, dan bahkan sampai pada ilmu pengetahuan. Dunia maya penuh lalu lalang data dan informasi yang dikirim dan diterima oleh orang-orang yang berada di dalamnya sebagai pelaku. Yang kedua yaitu dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Karena interaksi yang dilakukan oleh hampir semua orang dari seluruh dunia dengan didukung kemudahan update data, maka perubahan yang terjadi dalam dunia cyber pun sangat cepat. Situs-situs berita pun menyampaikan perubahan warta dalam hitungan detik. Selanjutnya yaitu dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Penghuni cyberspace tercatat berasal lebih dari 135 negara yang melakukan interaksi tanpa mengenal batas teritorial. Di satu sisi, hal itu membuat adanya kebebasan berdemokrasi tanpa harus terhambat oleh ruang dan waktu. Di sisi lain, penegakan hukum yang terjadi terhadap pelanggaran yang dilakukan di dalamnya menjadi lebih sulit. Bayangkan seseorang berkebangsaan Prancis melakukan kejahatan dan menyerang situs yang ada di Indonesia, sedangkan perbuatan tersebut dilakukannya di negara Amerika. Selanjutnya yaitu orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Karena interaksi yang dilakukan dalam cyberspace tanpa melibatkan interaksi secara fisik, maka interaksi yang dilakukan pun tidak harus menunjukkan identitas yang sesungguhnya. Dalam berbagai langkah registrasi dan sign up, untuk mengikuti aktivitas tertentu di internet, memang diminta untuk menuliskan identitas lengkap dari pelaku registrasi. Namun, walaupun identitas yang diberikan palsu, registrasi tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, informasi di dalamnya bersifat publik. Inilah yang disebut zaman informasi. Satu-satunya harta dalam cyberspace adalah intelektual yang bersifat publik, tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak ada otoritas bagi siapapun untuk menggunakannya, hanya bagi dirinya sendiri. Sebagai contoh, dulu di internet, setiap foto yang diupload oleh seseorang ke dunia maya, foto tersebut dianggap menjadi milik publik dan dapat digunakan oleh semua orang. Tetapi, setelah munculnya undang-undang atau peraturan di banyak negara terkait hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya peraturan terkait foto, orang mulai berhati-hati dalam menggunakan foto untuk berbagai kegiatan online. Beberapa teori dalam dunia cyber. Yang pertama yaitu the theory of the uploader and the downloader, yaitu suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya untuk kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Contohnya saja, suatu negara dapat melarang untuk upload dan download kegiatan perjudian di wilayahnya. Contoh negaranya, salah satunya yaitu Minnesota, yang merupakan suatu negara bagian pertama yang menggunakan ketentuan ini. Dalam konteks ini, jika tidak ada mempunyai perangkat atau teknologi, sangat susah untuk melakukan pemantauan atau pengawasan, terlebih jika belum ada perangkat aturan hukumnya. Teori yang kedua yaitu the law of the server, yaitu pendekatan ini memperlakukan server di mana webpage secara fisik berlokasi, di mana mereka dicatat data elektroniknya. Misalnya, sebuah webpage yang berlokasi di Stanford University, maka akan tunduk pada hukum California.
Teori yang ketiga yaitu The Theory of International Space, yaitu ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Analoginya adalah tidak terletak pada kesamaan fisik semata, melainkan sifat internasional. Tidak ada ruang yang tidak tersentuh oleh teori ini. Semua tempat dapat dimasuki teori ini karena dunia cyber mempunyai karakteristik yang maya. Pentingnya etika di dunia maya. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional seperti merpati pos atau kantor pos sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Yang kedua adalah pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup di dalam dunia anonimus. Anonimus itu maksudnya kita nggak harus menyatakan identitas asli kita dalam berinteraksi di dalam dunia maya. Yang ketiga adalah berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet itu memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis atau iseng, dikarenakan bisa saja terdapat beberapa oknum yang memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pengguna internet harus memperhatikan bahwa pengguna di dalam dunia maya akan terus bertambah setiap saatnya dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Kita masuk kepada ethics atau etika. Ethics atau etika adalah salah satu cabang dalam filosofi yang mempelajari tentang konsep apa itu yang disebut dengan benar dan baik dan apa yang disebut salah dan jahat. Salah satunya cabang etika yang muncul akibat dari perkembangan teknologi yaitu cyber ethics. Etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi. Yang pertama, etika merupakan karakter individu. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika. Yang kedua, etika merupakan hukum sosial. Pengertian ini adalah hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Macam-macam ethics atau etika. Yang pertama, etika deskriptif. Etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membedaya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku. Selanjutnya, saya Febi Novanti Azhara akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Latifah. Ya, di zaman yang serba modern ini, teknologi internet semakin luas dan memiliki banyak sekali penggunanya dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Karena adanya perkembangan teknologi internet yang begitu luas, terdapat berbagai macam pengguna teknologi dengan berbagai macam karakter, suku, ras, dan terdapat perbedaan-perbedaan lainnya. Maka dari itu, dibutuhkannya sebuah aturan dalam berinteraksi, sehingga dapat tercipta budaya yang beretika dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti permusuhan, perdebatan, saling mengeluarkan amarah, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang memicu konflik antara satu orang dengan orang lainnya dalam bersosialisasi.
Jadi, apa itu yang dimaksud dengan cyberetik? Cyberetik ini merupakan sebuah aturan dan etika dalam menggunakan sebuah teknologi atau internet. Cyberetik muncul akibat dari adanya perkembangan teknologi yang semakin modern. Cyberetik ini mempelajari tentang dampak yang terjadi dari teknologi terhadap sistem sosial, moral, dan legal. Dan cyberetik ini juga mengevaluasi sebuah kebijakan-kebijakan serta hukum yang diimplementasi oleh suatu perusahaan atau organisasi. Cyberetik ini juga menjadi peran penting karena cyberetik mampu memberikan sebuah batasan bagi para hacker dalam melakukan pekerjaannya atau aktivitasnya. Jadi, kesimpulan dari cyberetik itu yaitu adalah suatu aturan yang tidak tertulis yang dikenal di dunia IT, dan di dalam cyberetik ini juga memiliki nilai-nilai yang sudah disepakati bersama untuk dipatuhi dalam berinteraksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Selanjutnya, di dalam cyberetik memiliki beberapa aspek di dalam menggunakan teknologi. Yang pertama yaitu privasi. Aspek privasi ini membicarakan tentang bagaimana hak-hak privasi yang dimiliki oleh pengguna saat menggunakan internet. Pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan seperti haruskah terdapat pembatasan dalam mengakses untuk memberikan informasi pribadi kepada pengguna, atau pertanyaan sampai manakah perusahaan dapat menyimpan sebuah informasi pribadi seseorang. Atau pertanyaan seperti apakah ada standar dalam sebuah regulasi dalam memposting data pribadi, dan pertanyaan lainnya. Contoh-contoh pertanyaan tersebut menjadi sebuah sudut pandang untuk mempertimbangkan pengguna dalam memberikan informasi saat menggunakan internet. Berikutnya, terdapat aspek properti. Aspek properti membicarakan tentang hak-hak pengguna di dalam teknologi untuk berkarya dan hak intelektual. Pertanyaan yang didiskusikan seperti apakah internet seharusnya menjadi tempat yang bebas untuk menyimpan sesuatu dan melihat informasi yang valid, atau apakah internet harus diberikan batasan pada suatu karya. Kemudian yang terakhir yaitu aspek ACF atau Accessibility, Censoring, and Filtering. Aspek ini membicarakan tentang hak akses, hak untuk memfilter, dan hak untuk mensensor suatu konten. Aspek ini juga mempertimbangkan aspek properti sebagai contohnya, seperti hak untuk mensensor suatu konten merupakan hak secara tidak langsung, berarti mengubah suatu hasil karya intelektual seseorang. Pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan seperti sampai manakah sebuah perusahaan berhak melakukan filter suatu konten. Di slide ini menjelaskan tentang apa itu netiquette. Netiquette merupakan sebuah kependekan dari Network Etiquette atau Internet Etiquette
yang memiliki arti yaitu bagaimana kita bersopan santun dalam berkomunikasi di dalam internet, atau bagaimana kita memiliki adab pergaulan di dalam dunia maya. Etika komunikasi di internet pada dasarnya sama dengan etika berkomunikasi di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti berperilaku jujur, menggunakan kata-kata yang baik atau sopan, ramah, serta berbicara jelas dan mudah dimengerti. Pentingnya pengaruh internet telah menciptakan sebuah netiquette atau netiquette yang berpedoman kepada Internet Engineering Task Force atau disingkat IETF, yakni etika yang menjadi paduan dalam berinteraksi dan berkomunikasi melalui internet, yang diantaranya terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama yaitu netiquette one-to-one communication. Netiquette one-to-one communication ini merupakan di mana kondisi komunikasi ini terjadi antar individu atau face-to-face dalam sebuah dialog. Contoh dari netiquette pada one-to-one communication adalah berkomunikasi via email, chatting, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang dilarang dalam one-to-one communication yaitu ada yang pertama, jangan terlalu banyak mengutip. Yang kedua, perlakukan email atau chatting itu secara pribadi. Kemudian, yang ketiga, hati-hati dalam menggunakan huruf kapital. Yang keempat, jangan membicarakan orang lain. Yang kelima, jangan menggunakan CC atau carbon copy. Yang keenam, jangan menggunakan format HTML. Yang terakhir, berikan jawaban secara masuk akal. Yang berikutnya ada netiquette pada one-to-many communication. Apa yang dimaksud dengan one-to-many communication? Yaitu komunikasi dalam internet dengan konsep seseorang dapat berkomunikasi dengan beberapa individu lainnya secara bersamaan. Atau satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Contoh dari netiquette one-to-many communication yaitu seperti mailing list, net news, dan broadcast message. Yang terakhir yaitu ada information service. Information service yaitu layanan informasi melalui internet yang diberikan untuk memfasilitasi pengguna dalam berkomunikasi melalui internet. Contohnya seperti Groper, Waze, World Wide Web atau WWW, Multi-User Dimension, dan Multi-User Dimension which are object-oriented. Selanjutnya ada The Core Rule of Netiquette. Menurut Virginia Sea, pada bukunya yang berjudul The Core Rule of Netiquette, ia memberikan 10 peraturan terkait etika saat kita berinteraksi di dunia maya. Yang pertama ada Remember the Human. Jangan lupa kalau orang yang membaca email, pesan chatting, atau melihat postingan kita merupakan manusia juga yang mempunyai perasaan dan bisa saja tersinggung ataupun tersakiti. Jadi, jangan menyakiti hati orang lain dan juga jangan mengirim email atau mengirim pesan dan memposting yang sekiranya mempermalukan seseorang. Yang kedua ada
adhere to the same standard of behavior online that you follow in real life. Standar etika komunikasi internet sama saja dengan etika berkomunikasi di dunia nyata, seperti etis, menghargai pendapat orang lain, dan jangan melanggar hukum. Yang ketiga ada know where you are in cyberspace. Setiap situs atau forum online biasanya mempunyai aturan main. Maka taati aturan itu dan baca dulu aturan sebelum bergabung. Dan sadari kita di dalam forum apa dan bagaimana. Yang keempat, ada respect other people's times and bandwidth. Posting pesan yang sesuai dengan grup diskusi, jangan ajukan pertanyaan tidak baik, dan baca dokumen frequently asked question atau yang sering ditanyakan, dan jangan memposting hal yang sekiranya sudah diketahui anggota grup. Jika kalian tidak setuju dengan sebuah forum online, jangan membuang waktu dengan menggugat mereka dan tinggalkan saja. Yang kelima ada make yourself look good. Di sini kita dapat mengecek tata bahasa atau ejaan sebelum kita memposting sesuatu di sosial media dan pahami apa yang kita katakan dan pastikan ia masuk akal. Kemudian, yang keenam, ada share expert knowledge. Di sini kita bisa membagi pengetahuan dan wawasan kita saat kita memposting sesuatu, dan apabila ada yang bertanya, kita bisa menjawab yang kita tahu. Kemudian, di sini ada help keep flame wars under control. Kita di sini perlu mengendalikan emosi dan jangan memposting apapun dalam keadaan kesal maupun marah, dan jangan memposting atau mengirim komentar yang bernada amarah tinggi. Selanjutnya ada respect other people privacy. Kita harus menghargai privasi orang dan jangan membaca email, pesan, atau inbox pribadi orang lain. Berikutnya yaitu ada don't abuse your power. Di sini kita jangan menyalahgunakan kekuasaan. Karena makin besar kekuasaan yang kita miliki, maka penting bagi kita untuk mengetahui kegunaannya. Yang terakhir yaitu be forgiving of others people mistake. Di sini kita perlu memaafkan orang lain karena sosial media memiliki banyak pengguna dan memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dita Amar. Cara menggunakan sosial media yang baik. Saat ini, penggunaan media sosial nampaknya telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, media sosial saat ini juga telah dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyebarkan informasi. Sayangnya, akibat dari penyalahgunaan sosial media dalam menyebarkan informasi juga berdampak pada banyaknya para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyebaran informasi pada sosial media yang tidak menggunakan etika. Dalam upaya mengurangi permasalahan tersebut, maka diperlukanlah suatu etika dalam menggunakan media sosial agar tidak saling menghina ataupun menuduh orang lain. Karena pada dasarnya hal seperti itulah yang nantinya akan terjerat hukum karena kurang hati-hati dalam menyebarkan informasi pada internet. Pertama adalah filter pertemanan. Hampir semua media sosial memiliki fitur untuk menfilter siapa saja yang bisa berteman dan mengikuti kita. Misalnya di Instagram, kita bisa mengaktifkan mode akun private. Hal ini akan membatasi informasi yang dapat diakses publik tentang diri kita. Kedua, pasang foto profil sewajarnya. Foto adalah hal pertama yang akan dilihat orang lain. Selain untuk mengidentifikasi itu akun kita, foto juga dapat menyebabkan orang lain bisa dengan mudah menilai diri kita.
Misalnya ketika memasang foto yang tidak enak dilihat, lalu bayangkan apa yang ada dipikirkan orang lain tentang foto tersebut. Bukan hanya foto profil aja, tapi foto-foto yang ada di media sosial kita, kita harus memasang dengan sewajarnya. Bisa saja orang yang tidak bertanggung jawab menyimpan foto kita dan dapat digunakan untuk hal-hal tidak baik. Yang ketiga adalah publish informasi seadanya, jangan bersifat pribadi. Memberikan informasi tentang identitas diri dirasa tidak ada masalahnya, namun akan menjadi masalah jika kamu memberikan informasi yang bersifat sangat pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, dan informasi penting lainnya. Bukannya berpikir negatif, namun bisa saja informasi penting tersebut menjadi celah yang bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat kejahatan. Keempat, bijak membagikan konten. Kita bisa menganggap bahwa semua yang ada di media sosial itu 100% adalah konten. Baik video, status, dan gambar itu semua termasuk konten juga. Kita harus lebih bijak untuk membagikan konten-konten di media sosial ke depannya. Karena jika kita justru membagikan konten yang negatif seperti propaganda, sara, rasis, makar, dan sebagainya, sangat membahayakan diri kita. Daripada membagikan konten-konten yang tidak jelas, lebih baik kita membagikan konten-konten yang positif. Misalnya, konten yang bisa mendidik atau konten yang bisa menambah pengetahuan. Kelima, selalu punya etika saat berinteraksi di sosmed. Selanjutnya adalah menjaga etika saat berinteraksi di media sosial. Di antara kita mungkin sering memberikan komentar pada sebuah postingan di media sosial. Kalau iya, usahakan komentar tersebut masih dalam koridor yang wajar. Kita harus hindari menyindir dan hormati perasaan orang lain. Kemudian tidak usah mengeluarkan kata-kata yang kasar, meskipun tak saling mengenal, karena kamu akan dilihat publik. Selanjutnya, hal yang harus dihindari dalam bersosial media. Pertama, menyinggung sara. Pastikan kita jangan pernah menulis hal-hal yang menyinggung suku, ras, dan agama. Selain sensitif, hal ini juga bisa memicu perdebatan bahkan peperangan. Kedua, menggunakan bahasa yang kasar. Tutur bahasa yang baik akan membuat orang lain simpati dengan kita. Bila kita sering memposting kata-kata kasar di sosial media, bisa-bisa kita dihapus oleh teman-teman kita karena kelakuan kita yang tidak menyenangkan. Ketiga, menyindir seseorang. Media sosial memang ruang untuk siapa saja bisa berbicara, mengungkapkan perasaan, dan mengeluarkan semua unek-unek. Tapi terkadang media sosial jadi tempat sering terjadinya salah komunikasi. Bahkan media sosial bisa menjadi ajang perang untuk menjatuhkan seseorang. Akibat tidak bijak dalam bersosial media. Pertama, terjebak dengan konten hoax. Kedua, melihat hal-hal yang tidak atau belum sepantasnya. Ketiga, gaya hidup konsumtif. Keempat, berkurangnya quality time dengan keluarga atau teman. Kelima, revenge porn, tindakan pengancaman atau balas dendam dengan menyebarkan konten yang bersifat seksual. Selanjutnya, mengalami stres dan depresi akibat cyberbullying. Contoh kesalahan cyberethics dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghubungi dosen dengan kata-kata yang tidak sopan. Bagi sebagian orang, menghubungi dosen mungkin adalah hal yang dihindari karena merasa takut mendapat respon buruk. Padahal, jika kamu tahu struktur chat yang baik kepada dosen, kamu tidak perlu khawatir untuk mendapatkan respon yang tidak baik atau malah hanya dibaca saja.
Bagaimana tata cara chat ke dosen yang baik dan sopan? Pertama, awali chat dengan ucapan salam. Berbeda dengan chat ke teman atau sahabat yang bisa langsung to the point dan lebih santai. Bahkan dimaklumi kalau chat lupa menyampaikan salam. Chat ke guru atau ke dosen wajib kita awali dengan ucapan salam dan sapaan. Ketika mengirim pesan ke dosen, pertama harus memulainya dengan ucapan salam. Kamu bisa menggunakan salam yang menandakan waktu seperti pagi, siang, ataupun malam, maupun tradisi agama seperti Assalamualaikum atau Shalom, dan lain-lain. Mengombinasikan keduanya juga tidak apa-apa. Oleh karena itu, jangan pernah memulai chat dengan dosen dengan menggunakan kebiasaan ketik chat dengan teman. Misalnya kayak gunain huruf P, kata-kata gaul, atau kebiasaan lainnya yang tidak etis. Kedua, sampaikan keperluan secara jelas dengan bahasa formal dan tidak disingkat. Sampaikan keperluanmu menggunakan bahasa formal dengan jelas dan tidak menggunakan singkatan. Hal ini bertujuan supaya dosen yang kamu kirim pesan dapat membaca dan memahami apa yang ingin kamu sampaikan. Ketiga, beritahu juga identitas kita. Agar pesanmu tidak dianggap sebagai spam atau hanya dibaca saja, selanjutnya perkenalkan identitas dirimu seperlunya saja. Misalnya nama, jurusan atau dari prodi, NIM, kelas, dan tahun angkatan saja. Informasi seperti ini tergolong cukup untuk bisa membuat dosen mengenali siapa pengirim chat tersebut. Lalu tutup dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Jangan lupa untuk mencantumkan ucapan terima kasih dan salam penutup sebagai tanda hormat maupun sebagai penanda akhir dari kalimat pesan yang kamu kirim. Hal ini juga akan membuat dosenmu beranggapan bahwa kamu adalah anak yang sopan. Selanjutnya, menyindir orang lain di sosial media. Keberadaan media sosial bisa digunakan untuk dua tujuan, yaitu bertujuan positif dan juga negatif. Kalau kamu memilih menggunakannya untuk hal positif, tentu manfaatnya bisa banyak sekali, seperti membantumu mendapatkan teman baru, sebagai galeri foto pribadi, sampai mencari referensi tempat liburan dan juga rekomendasi kuliner dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Sebaliknya, jika digunakan untuk tujuan yang negatif, media sosial justru bisa jadi bumerang buatmu. Misalnya aja, kamu senang melontarkan sindiran melalui dunia maya seperti Facebook, Instagram, maupun Twitter. Walau tidak seketika, tapi dampak yang ditimbulkan bisa fatal. Bagaimana menghadapi sindiran di sosial media? Pertama, tetap kontrol keadaan. Saat berada dalam situasi kurang menyenangkan, seperti mendapat sindiran dari teman, satu hal yang harus tetap Anda lakukan adalah mengontrol keadaan. Jangan sampai Anda ikut terbawa arus yang memang dia inginkan. Lebih baik dengarkan dengan seksama seperti setiap perkataannya, jangan langsung memberi respon yang bernada negatif. Kedua, beri komentar positif. Ketika seseorang teman menyindir, dapat dipastikan ada banyak nada negatif yang muncul. Karena itu, Anda harus menetralisirnya dengan komentar positif. Jangan ikut terbawa mengeluarkan komentar negatif. Mungkin Anda tidak mudah membalas dengan pernyataan positif, tapi tetap usahakan memberikan komentar positif. Terakhir, evaluasi diri. Jangan pernah alergi ketika ada teman Anda yang menyindir. Hal itu justru bisa menjadi alat untuk Anda memperbaiki kekurangan diri, karena umumnya sindiran akan menyasar kekurangan seseorang. Untuk itu, segera lakukan evaluasi diri ketika ada teman yang menyindir. Jangan justru membentengi diri, bersikap terbuka, dan introspeksi diri terhadap kekurangan diri Anda. Sebelum ada sindiran yang lain, segera perbaiki kekurangan tersebut, sehingga tidak ada lagi celah bagi orang lain untuk menyindir Anda. Baiklah, selanjutnya
contoh kesalahan dalam cyber ethics yang ketiga adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian atau hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Contoh kasusnya yaitu ramai ujaran kebencian kepada Godam Chess di media sosial, termasuk dari Indonesia. Hate speech yang dilontarkan masyarakat Indonesia kepada Godam Chess dikarenakan adanya pertandingan catur secara online di platform chess.com yang mempertemukan Godam Chess dengan seseorang pemain catur dari Indonesia yang mengakibatkan Godam Chess menerima kekalahan. Sehingga Godam Chess menuding bahwa pemain catur dari Indonesia telah melakukan cheating atau kecurangan. Sedangkan pemain catur dari Indonesia telah memberikan keterangan bahwa dia tidak melakukan cheating ataupun kecurangan tersebut. Nah, karena sikap Godam Chess yang telah menuding pemain Indonesia melakukan kecurangan, maka masyarakat Indonesia beramai-ramai melakukan hate speech kepada Godam Chess melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, ataupun YouTube Godam Chess. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari ujaran kebencian? Yang pertama yaitu perlunya didikan tentang etika media. Pendidikan tentang etika media harus berfokus pada hak dan kebebasan dalam menciptakan masyarakat yang damai. Menghadapi kebencian dimulai dengan kesadaran bahwa meskipun kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang mendasar, kemunculan media sosial telah menciptakan berbagai wadah untuk membuat dan menyebarkan ujaran kebencian. Yang kedua, mengatur media sosial. Dengan mempelajari dan mengetahui etika serta undang-undang yang berlaku, aturan penggunaan media sosial akan lebih positif. Hindari mengikuti akun-akun yang memicu kebencian. Jika perlu, Anda bisa melaporkan akun atau perkataan tersebut kepada pihak aplikasi untuk menghilangkan konten itu dari media sosial. Yang ketiga, mendorong korban dan saksi untuk melaporkan kejahatan yang terkait dengan kebencian. Tindak ujaran kebencian kerap tidak terlihat hanya karena banyak korban yang tidak tahu kemana harus melaporkan kasus. Bahkan, terkadang korban tidak sadar bahwa dia adalah korban dari ujaran kebencian tersebut. Oleh karena itu, bangun kesadaran diri untuk meminimalkan maraknya tindakan ujaran kebencian di media sosial dengan membantu korban atau diri sendiri melaporkan jika mengalami tindak ujaran kebencian. Selanjutnya, contoh kesalahan dalam cyber ethics yang keempat adalah penggunaan huruf kapital yang berlebihan di media online. Hati-hati menggunakan huruf kapital atau huruf besar dalam menulis di media online, termasuk di media sosial. Penggunaan huruf kapital hendaknya mengikuti fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Contoh kasusnya yaitu adanya pesan oleh Donald Trump melalui Twitter kepada Presiden Iran. Pesan tersebut dibuat oleh Donald Trump dengan semua kalimatnya berhuruf besar. Dapat dikatakan bahwa Donald Trump mengekspresikan dirinya sedang marah kepada Presiden Iran. Karena kalimat yang diberikan Donald Trump merupakan huruf besar semuanya. Perilaku tersebut juga termasuk kesalahan dalam etika berinternet. Dan termasuk juga dalam kesalahan dalam cyber ethics. Selanjutnya, alasan penggunaan huruf kapital. Yang pertama, kata atau kalimat yang ditulis dengan semua huruf besar di media online bermakna teriak atau shouting. Ini melanggar etika internet atau netiquette. Nah, inilah yang dilakukan Donald Trump kepada Presiden Iran dengan membuat pesan yang berisikan kalimatnya dengan huruf besar semua.
Yang kedua, kata atau kalimat yang ditulis dengan semua huruf besar di media online tidak ramah pengguna atau sulit dipindai dan sulit dibaca. Selanjutnya, bagaimana terjadinya pemicu kejahatan dalam cyber ethics? Yang pertama, adanya dorongan untuk melakukan peperangan tanpa batas. Orang-orang yang memiliki motivasi ini adalah orang-orang yang terpelajar saling menyerang satu sama lain. Pelanggaran yang dilakukan misalnya membuat situs yang isinya menyerang atau memberi informasi yang merugikan suatu pihak secara spesifik atas perbuatan yang dilakukan pihak lawan. Yang kedua, motivasi pembuktian diri untuk pengakuan dari orang lain atau kesenangan tersendiri. Bentuk kejahatan atau pelanggaran cyber ethics yang dapat dilakukan misalnya mengubah sebagian isi konten sehingga informasi yang ditampilkan akan menyesatkan pengunjungnya. Yang ketiga, perkembangan teknologi memang dapat mempermudah kehidupan manusia. Namun, jika diiringi dengan perkembangan pola pikir yang maju, maka perkembangan teknologi ini justru menjadi bumerang untuk manusia. Aturan yang ada pada cyber ethics dapat menjadi penyeimbang perkembangan pola pikir dan teknologi. Hal ini membuat perilaku pengguna internet dapat sedikit terkontrol. Bagaimana aturan di dalam cyber ethics? Yang pertama, jangan menggunakan bahasa kasar atau kata-kata kotor. Yang kedua, hindari memposting gambar atau video orang lain kecuali jika mereka tidak keberatan untuk di-share ke semua orang. Yang ketiga, tidak mengutip atau menjiplak karya orang lain tanpa izin dari pembuat karya tersebut. Yang keempat, jangan menggunakan password atau akun orang lain untuk tindak kriminal atau penipuan. Yang kelima, patuhi batasan hak cipta saat mengunduh apapun dari internet, termasuk software, game, film, atau musik. Solusi untuk menegakkan cyber ethics. Yang pertama, sertakan sumber dan pemilik karya. Mensertakan sumber atau pemilik karya tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi dikarenakan orang tersebut tidak menyertakan sumber sehingga orang itu atau pelaku dapat dikenakan denda sesuai dengan perjanjian oleh sang yang menciptakan. Yang kedua, berhati-hati dalam menyimpan informasi pribadi. Kejahatan menggunakan pemalsuan identitas sering terjadi. Untuk mengatasinya, jangan terlalu sering mengumbar informasi pribadi di internet, apalagi memasukkan data-data pribadi pada situs yang tidak jelas dan penuh iklan. Yang ketiga, mencari kebenaran dalam berita. Permasalahan tentang berita hoaks atau berita palsu dapat mengatasinya dengan tidak menyebarluaskan sebuah informasi atau data secara sembarangan sampai informasi tersebut jelas, baik sumber maupun penulisnya. Yang keempat, menggunakan komputer untuk hal yang positif. Melakukan akses internet untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti mencari informasi atau berita untuk menambah wawasan atau kebutuhan belajar. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.